Nah, pertanyaan pertama, tadi kan kita sudah membahas mengenai presentasi. Nah, pertanyaan pertama seandainya ditanya mengenai bab 3, yaitu mengenai populasi. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan populasi yang tepat yang bisa digunakan sebagai nanti kajian analisis terhadap responden. Nah, bagaimana menentukan populasi secara tepat dan benar agar nanti populasi yang kita gunakan ini bisa menentukan sampel secara tepat. Nah, jawabannya bagaimana? Dilihat dari teori, misalnya terdapat teori rumus Sugiono gitu. Misalnya ditentukan rumusnya ABC gitu. Kemudian terdapatlah rumus itu. Dari rumus itu kita ngolah datanya, jadi itu asal. Nah, kalau di kantor balik, kalau rumus untuk populasi bukannya rumus itu untuk menentukan berapa banyaknya jumlah sampel. Kalau begitu apa bedanya dengan karakteristik dari populasi? Nah, kalau yang tadi dijelaskan Inggit itu menentukan jumlah sampel, misalnya dengan menggunakan salah satu Slovin. Kalau menurut Sugiono minimal 30 ya Pak ya? Nah, itu kalau menurut Sugiono kan sampel jenuh ya Pak ya? jumlah penentuan terhadap responden. Nah, bagaimana menentukan nilai karakteristik dari populasi supaya tepat dan benar sehingga dapat menentukan nanti digunakan sebagai sampel. Ya, Henry mungkin mau nyoba? Aldi ya. Oke, kalau belum yang lain? Kira-kira terserah. Ada yang mau nyoba? Sylvia mungkin mau nyoba? Ajeng? Ayubi mungkin? Itu berangkatnya dari populasi ya Pak? Kalau punya saya begini sih Pak. Populasi yang ada dalam penelitian saya itu kan semuanya berjumlah 32 karyawan. Nah, dalam hal itu karena biasanya kan kalau misalkan kita menggunakan rumus Slovin itu kan rata-rata karyawan harusnya di atas sampai dengan 100 bahkan 100 lebih. Maka dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa sampel yang saya ambil itu menggunakan sampel jenuh atau bisa dikatakan random sampling. Nah, random sampling itu kan bisa dikatakan random sampling. Kenapa saya menggunakan random sampling? Karena menurut saya dengan jumlah karyawan 32 karyawan itu lebih efektifnya mungkin saya gunakan penelitian itu semuanya. Jadi rata-rata dari populasi saya gunakan semuanya. Nah, kalau seperti itu masih belum tepat. Kalau ditanya, jelaskan bagaimana upaya dalam pengambilan sampel baru benar. Nah, jawabannya bahwa untuk bisa menentukan jumlah populasi secara tepat dan benar, ada dua nilai kriteria yang harus terpenuhi. Yang pertama, mengetahui berapa jumlah dari keseluruhan responden yang akan diteliti. Yang kedua, mengetahui jenis dari populasi tersebut. Seperti apakah populasi tersebut populasi homogen atau populasi heterogen. Nah, populasi homogen itu seperti apa contohnya? Seperti misalnya homogen tumbuhan, hewan, terus mengenai struktur tanah dan lain sebagainya. Nah, kalau heterogen apa? Yaitu yang memiliki keragaman. Contoh seperti yang kita teliti pada saat ini yaitu mengenai pekerja, konsumen. Nah, ini kan memiliki nilai heterogennya. Apa? Yaitu perbedaan persepsi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita harus mengetahui nilai karakteristik dari
populasi itu sendiri. Misalnya seperti Topan sudah menentukan nilai karakteristiknya bahwa nanti diteliti di PT ini di Departemen Pemasaran, habis itu nanti dengan karakteristik misalnya usia sekian sampai dengan sekian atau masa kerja sekian dengan sekian. Nah, inilah penentuan populasi. Nah, pertanyaan selanjutnya masih sekitar populasi dan sampel. Nah, apakah penentuan populasi ini akan mempengaruhi tidak terhadap nilai jenis sampel yang digunakan? Nah, jawabannya bagaimana? Nah, Saiful deh, Saiful, coba Pul. Apakah sampel Apakah populasi yang sudah ditentukan baik jumlah, jenis, karakteristik menentukan nggak mengenai jenis sampel yang digunakan? harusnya sih menentukan ya Pak. Nah, alasannya? Karena kan sampel ini tuh yang akan diteliti. Oke ya, koordinator kita nih gimana jawabannya? Kira-kira? Setuju. Pasti tepat Pak. Tadi kan Pak yang Nah ini, kalau kita sudah mengetahui tadi populasi, sudah menentukan jumlah, jenis, karakteristik dari populasi yang akan kita gunakan sebagai pengamatan dalam menentukan responden, apakah mempengaruhi nggak terhadap jenis sampel nih yang akan kita gunakan sebagai penentuan responden? bisa mempengaruhi sih Pak. Oke, alasannya? Karena dari kita menentukan populasi kita udah tahu sampel apa jenis data yang harus dipakai dan kita mau ngambil sampel itu pakai populasi yang ada di perusahaan itu Pak. Oke ya, kita tampung dulu. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Ya pastinya jenis sampel itu sangat populasi itu sangat berpengaruh Pak untuk menentukan jenis sampel. Karena kan dengan adanya hasil dari populasi itu kita bisa mengetahui jumlah karyawan yang menjadi populasi. Nah, sehingga dia bisa dikatakan jenis sampelnya itu tergantung dari teori yang dia buat. Dalam arti kata apakah dia menggunakan rumus Slovin atau menggunakan random sampling. Oke, jawabannya bahwa penentuan populasi akan mempengaruhi terhadap jenis sampel. Seperti misalnya contoh tadi Al-Yubi mengatakan bahwa populasi saya hanya berjumlah 38. Berdasarkan dari penentuan populasi berdasarkan jumlah sampel, maka bisa mempengaruhi jenis sampelnya. Yaitu apa? Karena jumlah sampelnya kecil, 38 atau 45 tadi yang dikatakan Al-Ayubi atau 48, maka penentuan jenis sampelnya tersebut tentu menggunakan sampel jenuh atau sensus. Nah, tetapi apabila jenis populasinya jumlahnya sangat banyak atau karakteristiknya misalnya dan karakteristiknya sangat beragam misalnya dalam penentuan, maka akan mempengaruhi jenis sampelnya. Misalnya populasinya katakan 3.000. Nah, maka akan mempengaruhi jumlahnya. Jumlahnya seperti yang tadi sudah dikatakan menggunakan Slovin. Nah, berapa jumlah idealnya yang diambil? Nah, apabila sudah ditentukan lebih lanjut, misalnya karakteristiknya dari 3.000 dihitung dengan Slovin, katakan misalnya contoh 300 ditentukan jumlah sampel. Nah, sebagai peneliti misalnya Al-Ayubi tidak menentukan secara karakteristik, yang penting 300 karyawan tersebut di PT apa namanya PT-nya? Bintang Sejati. Bintang Sejati. Nah, di PT Bintang Sejati, nah